wabarakatuh. Hari ini SMK Negeri 1 Tempel melaksanakan pemilihan Ketua OSIS periode 2020-2021 yang diikuti oleh 5 kandidat peserta didik SMK Negeri 1 Tempel yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan seleksi. Yang pertama, Ahmad Suryadi kelas 11 TKJ, 2. Ferry Alfarizi kelas 11 OTP 2, 3. Hilfa Dwi Andini kelas 10 TL, 4. Hanifah Nur Anggraini kelas 10 AKL 1, 5. Epifania Citra Nirmala kelas 10 OTP 3. Langsung saja kita saksikan video orasi dari kelima kandidat tersebut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suryadi dari kelas 11 TKJ. Visi misi saya, visi, bersatu, kreatif, maju. Misi saya, 1. Mengoptimalkan fungsi OSIS sebagai wadah untuk menampung aspirasi bagi para siswa. 2. Menumbuhkan sikap integritas di dalam sebuah organisasi. 3. Menciptakan suasana kerja yang efektif. 4. Mengedepankan profesionalitas dan loyalitas. Baik, untuk soalnya, ketuhanan organisasi merupakan tonggak utama yang akan membuat sebuah organisasi itu maju. Apabila di mana kondisi terjadi keretakan hubungan di dalam sebuah organisasi, langkah apa yang akan Anda ambil? Baik, menurut saya, apabila kita terjadi keretakan dalam sebuah organisasi, maka kita perlu meningkatkan sebuah komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting yang harus dibentuk untuk bagaimana cara menciptakan organisasi yang bersatu. Jadi menurut saya, langkah yang paling tepat adalah menciptakan komunikasi yang efektif. Baik, untuk soal selanjutnya. Apabila Anda terpilih menjadi ketua OSIS, Anda harus tahu bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Bagaimana Anda menyikapi masalah yang akan Anda hadapi ke depannya. Boleh diulang? Apabila Anda terpilih menjadi ketua OSIS, Anda harus tahu bagaimana cara memecahkan sebuah masalah. Bagaimana Anda menyikapi masalah yang akan Anda hadapi ke depannya. Menurut saya, masalah yang akan kita hadapi ke depan adalah bagaimana memikirkan sebuah program yang dapat diimplementasikan di zaman sekarang ini. Tentu kita tahu kondisi saat ini yaitu sedang pandemi COVID-19. Oleh karena itu kita perlu mencari atau memiliki terobosan baru untuk menerapkan atau mengimplementasikan program-program yang telah kita rencanakan. Contohnya dengan membuat program-program digital yang dimana tidak memberatkan pihak manapun. Selain itu, masalah yang akan kita hadapi ke depannya adalah bagaimana kita menjaga dan membentuk sebuah organisasi yang lebih baik dari sebelumnya. Hal itu tentu penting karena sebuah organisasi yang terpenting adalah keutuhan dan keterlaksanaan program tersebut. Karena organisasi itu akan maju, itu akan terbentuk sebuah organisasi yang baik apabila dapat memiliki komunikasi yang baik, loyalitas, dan dapat bekerja dengan secara profesional dan juga memiliki program yang terlaksana dengan baik. Perkenalkan, nama saya Ferry Alfarizi dari kelas 11 OTP 2. Untuk visi misi saya, visi mewujudkan OSIS dan siswa SMK Negeri 1 Tempel memiliki wawasan yang luas, religius, kreatif, dan inovatif. Untuk misi saya, menyelenggarakan lomba-lomba yang mendidik, menjadi teladan yang baik untuk seluruh warga sekolah. Untuk soalnya, kita tahu bersama bahwa sekolah kita adalah sekolah adiwiyata. Sekolah yang unggul akan berbasis budaya. Melihat kurangnya kesadaran untuk melestarikan budaya di kalangan remaja, melihat fenomena tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk menumbuhkan karakter suka akan budaya di kalangan remaja? Menurut saya, yang harus saya lakukan adalah dengan bekerja sama tim saya dengan pengurus OSIS. Dengan cara saya bisa menumbuhkan siswa-siswa yang kurang suka dalam budaya. Mereka menjadi lebih kreatif dan suka akan budaya dengan cara lomba-lomba maupun dengan cara pemberian motivasi. Untuk soal kedua, apabila Anda menjadi ketua OSIS dan Anda dihadapkan dalam suatu masalah di mana terjadi perselisihan dengan anggota organisasi lain di sekolah, bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut? Baik, dengan cara saya, yang pertama adalah yang saya lakukan adalah pendekatan.
karena pendekatan itu bagian komunikasi, pendekatan itu bagian dari organisasi yang efektif. Perkenalkan, saya Yulfa Dwi Andini dari kelas 10 Teknik Logistik, kandidat calon ketua OSIS periode 2020-2021. Visi saya yang pertama adalah menjadikan OSIS yang berkarakter cinta budaya dengan berlandaskan takwa. Misi saya yang pertama adalah mengedepankan kepada ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap aspek. Yang kedua adalah menjadikan sekolah menjadi inspirasi, bebas berekspresi melalui seni. Yang ketiga adalah menjalin ikatan OSIS dengan berlandaskan kekeluargaan. Dan yang keempat, melaksanakan event yang dapat membentuk karakter serta keterampilan diri. Yang kelima, melanjutkan, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja. Baik, untuk pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, maka Anda akan menjadi panutan semua siswa. Hal apa yang akan Anda lakukan agar Anda menjadi contoh yang baik? Dan apa yang Anda lakukan jika Anda melakukan pelanggaran dan dihukum oleh guru BK? Baik, untuk sebagai teladan, saya akan berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya, memaksimalkan kemampuan diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan bila saya melakukan pelanggaran, maka saya akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya dan membuktikan kepada semuanya bahwa saya bisa menjadi yang lebih baik lagi untuk menutupi kesalahan-kesalahan pada masa lalu saya. Soal yang kedua, di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, pasti banyak kendala yang akan Anda hadapi, terutama di dalam Anda menjalankan program kerja yang telah Anda rencanakan. Sebagai ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan jika program kerja OSIS tidak berjalan dengan baik? Mengevaluasi diri bersama teman-teman dan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi, serta Saya ulangi, di dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, pasti banyak kendala yang akan Anda hadapi, terutama di dalam Anda menjalankan program kerja yang telah Anda rencanakan. Sebagai ketua OSIS, apa yang akan Anda lakukan jika program kerja OSIS tidak berjalan dengan baik? baik. Dengan itu maka saya akan melakukan evaluasi bersama teman-teman dan memaksimalkan kemampuan kita masing-masing untuk melaksanakan program tersebut. Bila memang terpepetnya tidak bisa berjalan, maka tidak usah dipaksakan. Perkenalkan, nama saya Epifania Ciranirmala dari kelas 10 OTP 3. Visi saya yaitu menciptakan generasi yang berkarakter religius, berjiwa nasionalisme, dan cinta lingkungan. Misi saya yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang religius dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik, memiliki jiwa nasionalisme dan sopan santun kepada sesama, serta menjadikan pribadi yang unggul di berbagai bidang. Untuk pertanyaannya, apa yang Anda lakukan jika ada siswa yang menyampaikan aspirasinya dalam bidang non-akademik namun ditolak oleh sekolah? Sedangkan di sisi lain, misi Anda adalah meningkatkan kemampuan non-akademik siswa. Menurut saya, jika pendapat itu ditolak oleh sekolahan, lebih baiknya sebagai OSIS kita memberikan saran yang lebih baik lagi untuk prestasi non-akademik itu. Soal kedua, sekolah merupakan tempat pendidikan karakter yang dipercaya oleh orang tua kita. Namun, ada kalanya perselisihan terjadi di dalam pergaulan di sekolah. Perselisihan antar teman maupun dengan kakak atau adik kelas. Tindakan apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang ketua OSIS melihat perselisihan yang terjadi di depan mata Anda? Yang saya lakukan jika perselisihan itu di depan mata saya yaitu saya akan mencoba untuk melerai dia dan memisahkan dia, serta dibantu dengan pihak guru BK dari sekolah. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Anggreni dari kelas 10 AKL 1. Visi saya yang pertama, menjadi pelajar yang cinta sastra dan budaya. Yang kedua, menjunjung tinggi sopan santun kepada siapapun. Yang ketiga,
menjadi pelajar yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab, serta menjadi pelajar yang peduli lingkungan dan peduli sosial. Misi saya yang pertama, membentuk kelompok cinta sastra dan budaya. Yang kedua, menerapkan budaya 5S. Yang ketiga, menerapkan prinsip datang bersih, pulang bersih. Yang kelima, mengembangkan sastra dan budaya Indonesia melalui pertunjukan dan media sosial. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan berbagi kepada masyarakat sekitar. Baik, soal yang pertama. Apabila Anda menjadi ketua OSIS saat pengurus OSIS membuat event yang sudah dipersiapkan dengan matang, tapi ada satu hal yang kurang, yaitu perizinan dari sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama, saya akan mengkomunikasikan dengan guru atau pembimbing. Saya akan menjelaskan bahwa event itu sudah dirancangkan dengan matang. Hanya tinggal meminta perizinan dari guru dan pihak sekolah. Soal yang kedua, sebagai seorang pemimpin, Anda akan dihadapkan pada berbagai macam masalah di sekolah yang menimbulkan tekanan. Bagaimana cara Anda mengatasi masalah dan tekanan tersebut? Saya akan mencoba menyelesaikan suatu masalah. Saya akan memilih masalah mana yang sepertinya kira-kira saya mampu dan cepat dalam mengatasinya. Terus saya tidak terlalu memikirkan itu. Jadi kadang serius dan kadang juga perlu refreshing.